Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Izin perkenalkan, nama saya adalah Nini Indrawati yang pada tanggal 4 Juni 2025 ditugaskan menjadi Kepala Sekolah SLB Negeri Temanggung, Cabang Dinas Wilayah 8, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Pada saat ini mengikuti program penghargaan GTK tahun 2025 subbidang Kepala Sekolah Transformatif. Izinkan saya menyampaikan sekelumit torehan pengabdian dalam bentuk best practice saya yang berjudul Transformasi Sekolah Tangguh Bencana menuju Sekolah Ramah Anak melalui optimalisasi sumber daya minimize to maximize di sekolah kami yang dahulu di SLB Negeri Mandiraja. SLB Negeri Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara menghadapi kondisi lingkungan yang menantang. Sekolah ini terletak di wilayah dengan kontur tanah yang lebih rendah dibandingkan jalan raya dan saluran irigasi, sehingga setiap musim hujan, air sering meluap dan menggenangi halaman serta ruang kelas. Itu status tanah SLB Negeri Mandiraja merupakan tanah bengkok kepala desa kebakalan. Keterbatasan lahan dan sarana prasarana menjadi kendala dalam menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Menyadari hal tersebut, kepala sekolah bersama warga sekolah memiliki tekad kuat untuk mengubah tantangan menjadi peluang, dengan visi menjadikan sekolah yang tangguh bencana dan ramah peserta didik berkebutuhan khusus. Transformasi yang dilakukan berfokus pada optimalisasi sumber daya terbatas dengan prinsip minimize to maximize, meminimalkan hambatan untuk memaksimalkan hasil. Tujuannya adalah meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta kemandirian sekolah, sekaligus menumbuhkan budaya kolaboratif dan inovatif yang berpihak kepada peserta didik. Proses penyusunan proposal DAK dilakukan secara partisipatif. Guru dan tenaga kependidikan dilibatkan dalam pengumpulan data, dokumentasi kondisi lapangan, serta penyusunan kebutuhan prioritas. Melalui komunikasi yang terbuka, pendekatan persuasif, dan laporan kondisi faktual berbasis data, sekolah akhirnya berhasil memperoleh dana alokasi khusus tahun 2024 yang digunakan untuk peninggian bangunan, penataan sistem drainase, serta renovasi ruang kelas dan fasilitas pendukung pembelajaran. Selama proses pembangunan berlangsung, kepala sekolah memastikan bahwa pembelajaran tetap berjalan efektif dan kondusif. Pengaturan jadwal dan rotasi ruang dilakukan dengan fleksibel agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Setelah bantuan DAK selesai tampak sekolah baru, lingkungan lebih bersih, aman, nyaman, dan terhindar dari banjir. Transformasi tidak berhenti pada pembangunan fisik. Kepala sekolah kemudian mengembangkan program-program inovatif di bidang non-fisik untuk memperkuat budaya sekolah dan karakter peserta didik. Program pembelajaran berbasis deep learning dan proyek yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam membangun makna, memecahkan masalah, dan menghasilkan produk nyata. Melalui pendekatan ini, peserta didik berkebutuhan khusus diajak mengintegrasikan keterampilan akademik dan vokasional. Selain itu, dikembangkan pula program bermasyarakat yang bertujuan menanamkan nilai kepedulian sosial dan empati. Dalam program ini, siswa bersama guru melaksanakan kegiatan bakti sosial, seperti berbagi sembako dengan warga sekitar, membersihkan area publik, dan ikut dalam kegiatan sosial desa. Melalui kegiatan ini, peserta didik belajar bersosialisasi dengan masyarakat secara nyata, serta menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus mampu berkontribusi positif bagi lingkungannya. Sebagai bagian dari penguatan karakter spiritual, sekolah juga melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah setiap hari. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh warga sekolah siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Selain sebagai pembiasaan religius, kegiatan ini menjadi sarana pembentukan disiplin, kebersamaan, serta suasana harmonis di lingkungan sekolah. Berbagai inovasi lingkungan turut dijalankan
untuk memperkuat nilai tanggung jawab ekologis. Melalui proyek pengolahan limbah sekolah, guru dan siswa mengolah limbah organik menjadi kompos, serta memanfaatkan limbah anorganik, seperti botol plastik, sebagai pot tanaman hias. Kegiatan ini melatih ketekunan, keterampilan motorik halus, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dalam bidang pembiasaan kesehatan, kepala sekolah mengembangkan program Seseria, Senam Sehat Ceria, yang dilaksanakan 3 kali seminggu. Program ini merupakan implementasi dari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dicanangkan oleh Kemendikdasmen pada tahun 2024. Melalui kegiatan ini, peserta didik dilatih untuk hidup sehat, bersemangat, dan disiplin. Seluruh program tersebut saling terintegrasi dalam semangat minimize to maximize, meminimalkan hambatan untuk memaksimalkan potensi yang ada. Keberhasilan sekolah dalam mengelola program 7KAIH, penataan ruang dan pengelolaan UKS, menjadi pondasi kuat bagi tercapainya prestasi membanggakan. Sebagai hasil nyata dari keseluruhan proses transformasi tersebut, SLB Negeri Mandiraja berhasil meraih juara 1 tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam ajang ABK Berseri tahun 2025. Prestasi ini menjadi bukti konkret bahwa tidak hanya berdampak pada peningkatan fasilitas fisik, tetapi juga pada pembentukan karakter sehat, lingkungan yang bersih, dan budaya sekolah yang positif. Demikian Bapak Ibu pemirsa, semoga bermanfaat untuk menuju GTK Hebat Indonesia Kuat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.